wabarakatuh. Di sini saya berdiri sebagai kelompok 1, terdiri atas saya Aditya Raffi Rabbani nomor absen 1. Saya Nini Purnama Feanti nomor absen 4. Saya Amalelo nomor absen 3. Saya Levina Rosa Besti nomor absen 18. Di sini saya akan menjelaskan kondisi lingkungan terkini per Februari 2026. Indonesia saat ini mengalami bencana hemeteorologi, yang dimana hemeteorologi adalah kondisi suatu negara yang mengalami bencana polusi udara, lingkungan, dan polusi sampah. Fakta-fakta yang menunjukkan Indonesia terkena hemeteorologi, yaitu bencana Sumatera terkait bencana banjir yang terjadi saat ini. 185.000 orang harus mengungsi ke pengungsian darurat karena terkena suatu bencana yaitu banjir. Banjir tersebut terjadi karena adanya polusi udara, polusi sampah, dan polusi lingkungan yang sangat tinggi di wilayah Sumatera tersebut. Saya akan membawa artikel tentang penanaman sawit di wilayah Kalimantan. Hal ini menunjukkan bahwa penanaman sawit di Kalimantan yang sangat masif dilakukan akan berdampak negatif terhadap lingkungan yang ada saat ini. Sehingga perlu kita ketahui bahwa pencemaran udara di Indonesia ini sudah sangat marak tinggi, sehingga kita harus melakukan penanaman kembali atau reboisasi pada menggunakan pohon-pohon yang bisa melakukan perbaikan pencemaran lingkungan. Menurut data WWF menunjukkan bahwa 25% indeks spesies hutan tropis di dunia telah turun dalam kurang waktu 30 tahun terakhir pada saat ini. Dan juga 300 juta hektar tanah hutan telah dialihfungsikan menjadi non-hutan di dunia, khususnya wilayah tropis. Kasus pencemaran lingkungan di Sungai Batang Bungo, Kabupaten Bungo, Jambi menunjukkan kondisi lingkungan Indonesia terkini yang menghadapi tantangan serius akibat tambang emas ilegal atau peti. Limbah dan lumpur akibat tambang emas ilegal atau penambangan tanpa izin ini membuat air sungai yang biasanya jernih berubah menjadi keruh dan pekat. Sehingga proses pengolahan air bersih menjadi lebih sulit dan memaksa perusahaan air minum setempat untuk menggunakan bahan kimia penjernih 2 kali lebih banyak dibanding kondisi normal untuk memenuhi kebutuhan ribuan pelanggan. Kondisi lingkungan di Indonesia saat ini semakin terpengaruhi oleh cuaca ekstrim, seperti yang terjadi di Kabupaten Batang pada Januari 2026. Hujan deras yang terjadi secara terus-menerus menyebabkan banjir dan tanah longsor di beberapa wilayah. BPBD Kabupaten Batang mencatat 13 titik terdampak, 4 diantaranya mengalami longsor dan 9 sisanya mengalami kebanjiran. Kelurahan Karangasem Utara menjadi yang terparah karena ribuan rumah warga terendam banjir setinggi 120 cm. Meskipun tidak ada korban jiwa, pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana susulan. Kondisi lingkungan Indonesia menunjukkan bahwa bencana alam seperti tanah longsor masih menjadi masalah yang serius, terutama pada daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi, seperti daerah Jawa Barat. Pada 24 Januari 2026 telah terjadi bencana tanah longsor di Pasirlangu, Kabupaten Bandung Barat. Akibat hujan yang sangat deras, bencana ini menyebabkan kerusakan rumah, puluhan orang terdampak, puluhan orang meninggal, dan beberapa lainnya menghilang. Perubahan cuaca yang ekstrim dan penyalahgunaan lahan yang tidak bijak memperburuk resiko bencana. Maka dari itu, perlu respon yang cepat dari tim penanggulangan bencana. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda yang nantinya akan hidup di masa tua, yang akan menginjak bumi kita hingga masa tua nantinya. Kita ingin hidup di bumi yang sehat, kita ingin hidup dengan menghirup udara yang segar. Oleh karena itu, beberapa langkah konkret yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang kedua, mengelola limbah dengan secara baik. Yang ketiga, yaitu menggunakan lahan secara bijak. Dan yang keempat, melakukan filterisasi terhadap kegiatan-kegiatan industri agar tidak mencemari lingkungan. Ayo jaga bumi kita. Ayo!